Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai laboratorium fisika yang merupakan tugas mata kuliah manajemen laboratorium dengan dosen pengampu yang terhormat Drs. Alex Harijanto, MSI, MJE. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dewi Kumalasari dengan NIM akhir 2058. Saya Rizka Listiana Delia dengan NIM akhir 2055. Saya Epnatus Sirwansari dengan NIM akhir 2056. Saya Linda Nadia Lufianti dengan NIM akhir 2057. Baik, memasuki bab yang pertama, yaitu fasilitas laboratorium, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelum membahas mengenai fasilitas laboratorium, kita akan membahas mengenai pengertian laboratorium. Laboratorium adalah tempat yang digunakan untuk menyiapkan sesuatu atau melakukan kegiatan ilmiah. Tempat yang dimaksud dapat berupa ruang tertutup maupun terbuka. Keberadaan laboratorium bergantung pada tujuan penggunaan, fungsi, dan manfaat laboratorium. Jadi, ternyata laboratorium itu tidak hanya ada di ruangan tertutup saja. Ada juga yang di ruangan terbuka seperti di kebun dan lain sebagainya. Keberadaan laboratorium tersebut juga bergantung pada tujuan penggunaan, fungsi, dan manfaat laboratorium. Jadi kalau laboratorium yang tempatnya di sekolah berarti tujuannya adalah untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Kalau laboratorium itu berada di industri, maka tujuan dan manfaatnya adalah untuk meneliti bahan-bahan yang akan digunakan di bidang industri, seperti itu. Selanjutnya adalah peranan dan manfaat laboratorium fisika di sekolah. Laboratorium adalah suatu tempat untuk memberikan kepastian atau menguatkan informasi, memerlukan hubungan sebab akibat, menunjukkan gejala, memverifikasi konsep, teori, hukum, dan rumus, mengembangkan keterampilan proses, membantu siswa belajar menggunakan metode ilmiah dalam memecahkan masalah, dan untuk melaksanakan penelitian. Nah, ini menurut Pela tahun 1969. Dari pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa peranan dan manfaat laboratorium fisika di sekolah adalah untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar yang ada di sekolah agar siswa lebih memahami mengenai konsep dan materi fisika yang akan dipelajari. Next. Tujuan laboratorium fisika di sekolah yang pertama menumbuhkan dan meningkatkan rasa ingin tahu para siswa terhadap suatu gejala atau fenomena fisis. Yang kedua, menumbuhkan dan meningkatkan rasa ingin menemukan sendiri mengenai keteraturan dari suatu gejala dan fenomena fisis. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan siswa dalam mengamati dan mengambil data. Yang keempat, mendidik dan melatih siswa untuk bekerja dengan sabar dan teliti. Jadi ketika melakukan praktikum kan pastinya tidak langsung benar ya, pasti ada kesalahan praktikum, entah nanti eh, hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, dan sebagainya. Yang kelima, melatih siswa menganalisis data dan menyusun laporan. Yang keenam, melatih siswa mengembangkan metode ilmiah dan sikap ilmiah. Sikap ilmiah ini salah satunya adalah seperti rasa ingin tahu, percaya diri, optimis, kreatif, dan pemberani untuk melakukan praktikum-praktikum selanjutnya. Yang ketujuh adalah melatih siswa agar terbiasa meneliti. Next. Nah, desain laboratorium. Nah, desain yang namanya desain ya pasti mengenai ruangan apa saja sih yang ada di laboratorium. Yang pertama ada ruang laboratorium. Ruang laboratorium ini adalah tempat berlangsungnya proses pembelajaran fisika di laboratorium. Biasanya awalnya itu guru mendemonstrasikan praktikum yang akan dilaksanakan yang kemudian akan diikuti oleh siswanya. Nah, luas ruang praktikum ini biasanya dibuat lebih luas daripada ruang kelas biasanya karena untuk menghindari kecelakaan kerja ya. Kalau di laboratorium kan masih banyak alat-alat laboratorium yang tidak biasa. Nanti kalau terlalu sempit akan bisa nanti juga kan kesenggol sama temennya, nanti bahannya alatnya pecah dan sebagainya. Nah, biasanya luas ruang praktikum ini luasnya itu antara 1,5 atau 2 kali luas ruang kelas biasanya. Nah, di dalam ruang laboratorium ini memiliki fasilitas-fasilitas diantaranya adalah instalasi listrik untuk penerangan, instalasi air, itu seperti bak cuci gitu ya. Terus selanjutnya adalah fasilitas mebeler berupa meja dan kursi praktika untuk siswa, kursi dan meja demonstrasi untuk guru, loker penitipan tas dan buku, dan lemari penyimpanan alat-alat laboratorium, serta papan tulis
untuk dan mungkin layar untuk OHP dan LCD. Fasilitas keselamatan kerja yang ada di laboratorium diantaranya adalah ventilasi udara yang cukup, pintu masuk dan pintu keluar yang berbeda, pintu yang berhubungan langsung dengan ruang persiapan dan ruang guru, serta dapat teramati dari kedua ruangan itu. Selanjutnya adalah kotak P3K dan fasilitas pemadam kebakaran. Next. Selanjutnya adalah ruang guru. Ruang guru di laboratorium adalah tempat kerja bagi penanggung jawab laboratorium dan guru yang melaksanakan proses pembelajaran di laboratorium. Biasanya ruang guru ini pintunya itu satu pintu masuk dan pintu keluarnya tuh sama-sama ke laboratorium seperti itu. Ruang guru dan ruang praktikum sebaiknya disekat dengan dinding berkaca bening sehingga dari dalam ruang ini guru dapat mengawasi kegiatan yang terjadi di dalam ruang praktikum. Ruang guru memiliki instalasi listrik dan ventilasi udara yang baik, memiliki fasilitas mebeler seperti kursi dan meja tulis, lemari atau rak buku, lemari untuk keperluan administrasi, loker atau rak untuk menyimpan pekerjaan tulis siswa yang akan diperiksa oleh guru. Next. Nah, di dalam ruang guru ini juga dapat dilaksanakan pekerjaan administrasi laboratorium seperti inventarisasi alat laboratorium. Inventarisasi alat-alat laboratorium itu seperti jumlah alat apa aja yang ada di laboratorium itu, terus jumlah barang yang rusak ada berapa, tiap tahun mau beli alat dan bahan yang seberapa, seperti itu. Administrasi penggunaan alat-alat laboratorium, administrasi peminjaman alat-alat laboratorium, pengelolaan kegiatan laboratorium. Di dalam ruang guru juga dapat dilaksanakan pekerjaan akademik laboratorium seperti merencanakan kegiatan laboratorium, menyusun jadwal kegiatan laboratorium, dan memeriksa pekerjaan siswa. Next. Selanjutnya adalah ruang persiapan. Yang namanya ruang persiapan pastinya digunakan untuk sebagai tempat persiapan alat dan bahan untuk praktikum yang akan dilakukan. Memiliki fasilitas mebeler seperti kursi dan meja kerja untuk melakukan perawatan dan persiapan alat-alat laboratorium, lemari atau rak alat-alat, loket peminjaman alat-alat. Nah, di dalam ruang ini dapat dilaksanakan kegiatan seperti memeriksa jumlah kelengkapan alat, memeriksa keadaan, memperbaiki, membersihkan, dan mengkalibrasi ulang, serta melakukan setting dan uji coba. Biasanya di ruang persiapan ini juga disebut dengan ruangan untuk laboran. Jadi sebelum melakukan praktikum, biasanya laboran itu mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu, bahan-bahannya apa saja, dilakukan kalibrasi ulang. Khawatir nanti kalau tidak dilakukan persiapan, kita tidak tahu barang mana saja yang rusak dan barang mana saja yang nanti akan menghasilkan hasil yang kurang maksimal, seperti itu. Next. Yang keempat ada ruang penyimpanan. Nah, ruang penyimpanan ini merupakan gudang laboratorium yang merupakan tempat dari alat-alat dan bahan laboratorium. Biasanya ini menggunakan beberapa prinsip ya, ruang penyimpanan itu kalau tidak salah ada 3. Yang pertama ada aman, terus yang kedua mudah dicari, sama mudah diambil. Demi keamanan dan kemudahan penyimpanan dan pengambilan alat-alat, ruang penyimpanan atau gudang biasanya hanya memiliki satu pintu masuk dan keluar melalui ruang persiapan. Nah, di bawah ini ada denah laboratorium ya. Jadi, pada kenyataannya di lapangan tidak semua ruangan laboratorium itu seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kenapa? Karena juga bergantung pada keadaan masing-masing di sekolah ya. Tergantung kapasitas orangnya berapa, terus juga tergantung pada kapasitas sumber dayanya seperti apa, baik itu dari sumber daya finansial ataupun sumber daya manusianya. Tapi kalau berbicara masalah standar ruang praktikum ini ya seperti gambar di bawah ini, seperti itu. Next. Nah, di ruang laboratorium ini terdapat beberapa instalasi. Yang pertama adalah instalasi listrik yang digunakan untuk memberikan penerangan di semua ruangan laboratorium, yaitu di ruang praktikum,
di ruang guru, di ruang persiapan, dan di ruang penyimpanan atau gudang. Memfasilitasi proses pembelajaran di laboratorium, yaitu demonstrasi, eksperimen, dan penelitian atau penggunaan OHP, LCD, dan amplifier. Yang ketiga, memfasilitasi pekerjaan administrasi laboratorium, yaitu untuk pemasangan mesin tik elektronik atau komputer. Jadi, instalasi listrik ini juga sangat diperlukan di laboratorium ya, karena tidak semua praktikum itu menggunakan alat dan bahan yang ada di laboratorium. Kadang kita juga kan pernah melakukan praktikum secara online, melalui laptop atau komputer. Nanti, misalkan laptop atau komputernya habis baterainya, kita bisa langsung mencharger laptop kita di stop kontak yang ada di laboratorium tersebut. Jadi instalasi listrik ini juga sangat penting sekali ya yang ada di laboratorium, bukan hanya untuk penerangan tapi juga untuk demi lancarnya kegiatan praktikum. Selanjutnya adalah instalasi air. Digunakan untuk keperluan proses pembelajaran yaitu eksperimen dan demonstrasi, merawat dan memelihara alat-alat laboratorium yang dapat dibersihkan dengan air, memelihara kebersihan laboratorium dan untuk mencuci tangan. Komponen instalasi air terdiri dari saluran air bersih dan sumbernya ke dalam laboratorium, saluran air buangan atau limbah, dan bak cuci lengkap dengan keran airnya. Bak cuci ini biasanya berada di dekat meja demonstrasi dan dapat juga di dekat meja praktikum, atau biasanya di dinding-dinding ruangan gitu. Next. Instalasi gas. Instalasi gas di laboratorium ini dibutuhkan untuk percobaan-percobaan yang menggunakan kompor atau pemanas bunsen, seperti untuk memanaskan air dan sebagainya. Instalasi gas di laboratorium dapat dibuat dengan menggunakan tabung gas LPG dan penyaluran gas ke kompor atau pemanas melalui pipa instalasi gas yang dapat dipasang pada dinding atau lantai kompor pemanas. Harus diingat bahwa kalau menggunakan gas LPG, maka gas itu harus lebih berat dari udara sehingga lubang pembuangan kebocoran gas itu harus berada di bagian bawah dinding atau cukup rendah. Next. Nah, fasilitas yang terakhir ada di ruang laboratorium adalah mebeler. Nah, mebeler ini merupakan segala hal atau peralatan yang dari mebel seperti meja. Meja di ruang laboratorium itu ada banyak sekali jenisnya ya. Yang pertama ada meja praktikum, tentunya untuk meja yang digunakan untuk melaksanakan praktikum. Biasanya satu meja untuk satu percobaan dan biasanya dilakukan oleh 2-4 orang siswa. Ukuran mejanya itu sekitar tingginya itu 75 cm, lebarnya 70 cm, dan panjangnya 120 cm. Dilengkapi dengan instalasi listrik, sebaiknya satu meja dipasang terpisah dengan meja yang lainnya. Yang kedua ada meja demonstrasi. Meja demonstrasi ini biasanya digunakan untuk guru ketika akan melakukan demonstrasi di depan siswa-siswanya ya. Dipasang di bagian depan ruang praktikum depan papan tulis. Ukuran panjangnya kira-kira 2 kali meja praktikum dengan lebar dan tinggi yang sama, atau bisa juga tingginya itu 75 cm, lebarnya 80 cm, dan panjangnya 200 cm. Dilengkapi dengan instalasi listrik berupa stop kontak. Di samping meja demonstrasi dapat dipasang bak cuci. Next. Meja persiapan. Meja persiapan ini digunakan untuk guru atau laboran untuk mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan. Dipasang di ruang persiapan, ukurannya kira-kira sama dengan meja demonstrasi, dilengkapi dengan instalasi listrik berupa stop kontak. Selanjutnya adalah meja tulis, digunakan untuk guru, dipasang di ruang guru, ukurannya sama dengan ukuran meja tulis pada umumnya, lengkap dengan laci-lacinya. Next. Selanjutnya adalah kursi. Nah, kursi di laboratorium ini ya seperti di gambar ini ya. Seperti kursi-kursi yang biasa kita gunakan di lab. Nah, kursi praktikum ini biasanya dibuat tanpa sandaran punggung dan tangan. Kursi praktikum ini umumnya dibuat dari rangka besi, tingginya sekitar 50 cm dan tempat duduknya berdiameter sekitar 25 cm agar tidak cepat merusak lantai dan tidak menimbulkan suara berisik ketika digeser. Bagian bawah kaki kursi sebaiknya dilapisi plastik, kayu, atau karet. Next. Nah, lemari di laboratorium ini juga ada banyak sekali jenisnya ya. Yang pertama ada lemari alat. Ya, fungsinya pasti untuk menyimpan alat ya. Agar tidak menyita tempat yang lebar,
pintu lemari alat biasanya berupa pintu geser, jadi lebih menghemat ruangan seperti itu. Next. Lemari administrasi. Lemari administrasi ini adalah lemari yang digunakan untuk menyimpan segala format administrasi laboratorium. Bisa mengenai dokumen-dokumen seperti inventarisasi laboratorium, terus daftar peminjaman alat dan bahan, daftar pengadaan alat dan bahan, dan sebagainya. Lemari ini dibuat dari kayu atau plat logam dengan ukuran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan tempat. Jumlah lemari administrasi jangan terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah lemari alat. Lemari ini disimpan di ruang guru dan diberi kunci agar lebih aman. Selanjutnya adalah loker. Loker siswa adalah lemari yang disediakan di laboratorium khusus untuk menyimpan buku dan tas siswa. Loker ini ditempatkan di bagian pinggir depan atau belakang ruang laboratorium. Biasanya dibuat hanya berupa kotak-kotak dari sekat-sekat dan tahap-tahap tanpa pintu. Biasanya terbuat dari bahan kayu dengan ukuran yang ideal untuk siswa. Sebaiknya disediakan satu kotak untuk tiap satu siswa. Next. Yang selanjutnya adalah lemari buku, digunakan untuk menyimpan berbagai buku kepustakaan laboratorium. Lemari ini sebaiknya berdinding kaca dan tidak dikunci agar setiap pengguna laboratorium dapat menggunakan buku yang disimpan di dalamnya. Lemari ini dapat disimpan di ruang guru. Dan yang terakhir adalah rak. Rak ini adalah lemari tanpa dinding yang digunakan untuk menyimpan alat-alat. Alat-alat yang disimpan di sini biasanya adalah alat-alat yang memiliki kotak khusus atau alat-alat yang tidak terlalu memerlukan perlindungan dari cuaca dan debu. Rak dapat disimpan di dalam ruang penyimpanan alat, di ruang persiapan, dan di ruang guru. Baik, untuk materi selanjutnya dipersilahkan. Bab berikutnya yang akan dijelaskan adalah alat-alat laboratorium. Yang pertama yaitu bahan habis. Bahan habis merupakan material misalnya timah patri, kertas karbon, benang, tali, paku, keling, spiritus, alkohol, minyak tanah, bensin, pelumas, dan sebagainya. Hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan bahan habis yang pertama yaitu pemilihan alat-alat yang harus dimasukkan ke dalam kelompok bahan habis. Yang kedua, pemberian label nama dan atribut yang jelas bagi setiap bahan habis agar tidak tertukar saat penyimpanan dan pemakaiannya. Yang ketiga, mencantumkan catatan, peringatan, dan perhatian cara penggunaan yang tepat dan aman. Yang keempat yaitu penyimpanan yang sesuai dengan karakteristik alat. Yang kelima, memperhatikan batas waktu pemakaian dan kadaluarsa setiap bahan. Yang keenam, pengadaan yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, kemudian contoh-contoh dari bahan habis. Bahan habis terdiri dari dua komponen yaitu bahan material dan berupa alat. Yang pertama yaitu bahan material timah patri yang berfungsi untuk mematri atau merekatkan komponen alat elektronika. Kemudian pipa kertas stiker primer yang berfungsi tempat hasil cetakan yang berupa titik-titik yang berasal dari kertas karbon. Kemudian kertas karbon berfungsi tempat cetak ketikan-ketikan pada kertas pita atau stiker tape. Tali berfungsi sebagai pengikat, benang berfungsi sebagai pengikat, dan paku keling difungsikan sebagai sambungan kuat dan rapat pada konstruksi boiler. Kemudian yaitu spiritus berguna bahan pendingin anti beku, pelarut, bahan bakar, dan sebagai bahan adiktif bagi etanol industri. Kemudian contoh dari bahan habis berupa alat, yang pertama yaitu resistor, berfungsi sebagai penghambat arus listrik dan menghasilkan nilai resistansi tertentu. Yang kedua yaitu kapasitor, alat untuk menyimpan muatan listrik. Yang ketiga pegas sebagai penyimpan energi mekanis. Yang kelima neraca pegas sebagai timbangan sederhana yang menggunakan pegas yang digunakan untuk mengukur massa benda dan dalam kilogram. Alat-alat fisika dikelompokkan dari jenisnya. Yang pertama yaitu alat-alat permanen. Alat-alat permanen ialah alat-alat fisika yang disimpan dan sekaligus dipasang atau siap digunakan di tempat tertentu, tidak harus atau bahkan tidak boleh dipindahkan
tempatnya. Pemasangan alat-alat permanen hendaknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, pemilihan tempat yang strategis untuk pengamatan atau percobaan. Yang kedua, ketepatan posisi pemasangan di tempat yang sudah ditentukan. Yang ketiga, tempat pemasangan dan alat dipasang di tempat itu harus terhindar dari faktor-faktor yang dapat mengganggu atau merusak alat seperti panas matahari, kelembapan, dan banyak getaran, dan sebagainya. Yang keempat, setiap alat permanen dapat diberikan kartu alat atau pertanda untuk menjelaskan nama dan atribut-atribut lainnya alat tersebut seperti jumlah, spesifikasi, aksesoris, dan tempat penyimpanannya. Yang kedua yaitu alat-alat tidak permanen. Sebagian besar alat-alat fisika adalah alat-alat tidak permanen. Alat-alat tidak permanen adalah alat-alat penyimpanan dan pemakaiannya dapat berpindah-pindah tempat, disesuaikan dengan kebutuhan tujuan penyimpanan atau penggunaannya. Contoh-contoh dari alat-alat tidak permanen yaitu seperti loop, cermin kombinasi, kaca paralel, lensa, cermin cekung, cembung, dan datar, prisma, dan kotak cahaya. Yang ketiga yaitu alat-alat perbaikan. Alat-alat perbaikan adalah alat-alat yang digunakan untuk memperbaiki atau bahkan membuat alat-alat laboratorium. Alat-alat perbaikan harus meliputi alat-alat yang ada di laboratorium. Alat-alat perbaikan disimpan di tempat yang mudah dicari. Yang ketiga, jumlah, jenis, dan kualitas alat perbaikan dapat disesuaikan dengan kemampuan mengadakannya, namun hendaknya memadai dan memenuhi kebutuhan. Yang keempat, alat-alat perbaikan harus terpelihara dan terawat dengan baik jumlah, jenis, dan kualitasnya. Yang kelima, sebagian merupakan bagian habis, misalnya adalah mata bor, mata gergaji, pisau cutter, dan sebagainya. Yang keenam, alat perbaikan berupa tools, kit, dapat dianggap sebagai contoh minimal dari alat perbaikan yang harus ada di laboratorium. Bab berikutnya akan dijelaskan oleh Linda. Oke, selanjutnya organisasi laboratorium. Organisasi laboratorium adalah segala sumber daya yang dimiliki sekolah dalam penyelenggaraan laboratorium fisika di sekolah. Organisasi laboratorium meliputi struktur organisasi, deskripsi pekerjaan, dan susunan personalia yang mengenai laboratorium tersebut. Yang dimaksud dengan personalia laboratorium fisika di sekolah pada umumnya adalah ketua laboratorium dan guru-guru fisika yang lainnya, yang bertindak sebagai pengelola sekaligus pengguna laboratorium. Nah, pada struktur organisasi, yang teratas biasanya ada kepala sekolah. Kepala sekolah ini bertanggung jawab atas semua kegiatan yang ada di laboratorium. Selanjutnya yaitu inventaris laboratorium. Inventaris alat laboratorium merupakan sebuah kegiatan untuk mendata semua alat yang masuk dan keluar dari laboratorium. Inventaris dilakukan secara rutin dan teratur dengan instrumen inventaris yang jelas. Instrumen yang dimaksud antara lain daftar inventaris alat dan fasilitas laboratorium, kartu alat, dan label alat. Nah, pada daftar inventaris alat dan fasilitas laboratorium biasanya terdiri dari nama alat, ada kode, spesifikasi, jumlah alat, tanggal penerimaan alat tersebut, pabrik pembuatan, nomor seri, dan tempat penyimpanannya. Selanjutnya yaitu kartu alat dan kartu alat. Kartu alat adalah kartu yang bertuliskan identitas dan segala atribut alat. Kartu alat laboratorium umumnya berfungsi sebagai inventaris peralatan, mencatat kondisi alat, dan menyediakan informasi tentang pemeliharaan. Dengan kartu tersebut, laboran dapat melacak penggunaan alat, jadwal pemeliharaan, dan catatan yang lain yang diperlukan untuk menjaga efisiensi dan keamanan laboratorium. Selanjutnya yaitu label alat. Fungsi label alat yaitu untuk memudahkan identifikasi dan penemuan alat laboratorium dengan cepat.
Selanjutnya yaitu administrasi penggunaan laboratorium dan alat-alat laboratorium. Administrasi penggunaan laboratorium bertujuan untuk mengetahui kapan, berapa lama, untuk apa, dan oleh siapa laboratorium serta alat-alat laboratorium digunakan. Agar rutin dilaksanakan, maka perencanaannya harus melibatkan semua guru dan pembagian tugas dan jadwalnya. Biasanya dalam administrasi penggunaan laboratorium ini ada tanggal, jam, jam pemakaian, jumlah peserta, kegiatan, alat yang dipakai. Selanjutnya, yaitu administrasi penyimpanan alat-alat laboratorium. Peminjaman harus mendapatkan persetujuan paling tidak dari kepala atau penanggung jawab laboratorium. Administrasi peminjaman alat-alat dapat dilakukan dengan menggunakan bon atau bukti peminjaman alat dan buku catatan peminjaman alat. Nah, ini ada contoh bukti peminjaman alat. Ada tanggal, hari, nama alatnya apa, kode, dan jumlah alat yang dipinjam itu apa. Selanjutnya yaitu administrasi pemeliharaan dan perawatan alat-alat laboratorium. Pemeliharaan dan perawatan alat-alat merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan laboratorium yang paling penting dilakukan untuk menjaga agar alat-alat laboratorium dapat digunakan sesuai batas usia pakainya. Kegiatan pemeliharaan dan perawatan itu sebaiknya dijadwalkan dan dicatat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kemudian yaitu keselamatan kerja. Keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium sangat penting dan perlu diperhatikan, khususnya karena sangat terkait dengan kinerja dosen atau peneliti maupun mahasiswa. Semakin mencukupi ketersediaannya fasilitas keselamatan dan keamanan kerja, maka akan semakin sedikit kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama yang harus diperhatikan dalam keselamatan kerja yaitu tata tertib. Tata tertib laboratorium dapat dibedakan tata tertib umum dan tata tertib khusus. Tata tertib umum adalah tata tertib yang berlaku bagi semua orang yang bekerja di laboratorium, baik itu siswa, guru, ataupun pegawai lain yang memasuki laboratorium. Yang kedua, tata tertib khusus adalah tata tertib yang berhubungan dengan prosedur kerja dan berlaku di kalangan tertentu, misalnya para guru atau pimpinan sekolah. Tidak perlu diketahui oleh siswa. Poin yang kedua yaitu pedoman kegiatan. Pedoman kegiatan laboratorium adalah petunjuk teknis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta monitoring kegiatan laboratorium. Yang ketiga yaitu manual penggunaan alat. Buku manual alat atau biasa disebut secara singkat sebagai manual alat adalah buku atau lembaran kertas yang berisi informasi mengenai spesifik alat, fungsi alat, teknik pengoperasian, dan cara penggunaan. Yang keempat yaitu penutur percobaan. Kegiatan percobaan dilakukan oleh siswa sebagai peserta pembelajaran maupun oleh guru sebagai pengajar, baik ketika ia mempelajari sendiri maupun ketika memperagakan alat percobaan, agar kegiatan percobaan berjalan dengan baik dan tercapai tujuan percobaan. Yang kelima yaitu alat-alat keselamatan. Alat-alat keselamatan dapat dibedakan atas alat-alat bantu yang digunakan dalam percobaan untuk menjaga keselamatan alat dan keselamatan kerja percobaan itu. Dan alat-alat atau bahan-bahan yang digunakan untuk memberikan semacam pertolongan pertama kepada kecelakaan kerja yang terjadi di dalam laboratorium, seperti P3K ataupun pemadam kebakaran. Selanjutnya, Memasuki bab yang keempat atau bab terakhir, yaitu kegiatan laboratorium. Next. Yang pertama yaitu perencanaan kegiatan laboratorium. Nah, perencanaan kegiatan laboratorium ini merupakan suatu kegiatan awal untuk menetapkan program kerja laboratorium berdasarkan analisis keadaan dan kebutuhan yang sudah teridentifikasi. Nah, di dalam perencanaan kegiatan laboratorium ini nantinya melibatkan semua personil dan guru yang terlibat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan laboratorium.
Terdapat beberapa hal penting dalam perencanaan kegiatan laboratorium. Yang pertama yaitu perencanaan kegiatan laboratorium dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali setiap sebelum 1 semester dan 1 tahun ajaran baru. Yang kedua, perencanaan kegiatan laboratorium harus sesuai dan mendukung program kerja sekolah. Ketiga, perencanaan kegiatan laboratorium harus didahului dengan evaluasi dan analisis keadaan, serta peluang dan hambatan yang dimiliki laboratorium. Selanjutnya, perencanaan kegiatan laboratorium harus menyebutkan secara eksplisit segala kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Nah, dalam perencanaan kegiatan laboratorium ini, semua kebutuhan yang diperlukan itu untuk pelaksanaannya harus dijelaskan secara rinci dan jelas agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Hal ini termasuk kebutuhan alat dan bahan, fasilitas, serta jadwal dan frekuensi kegiatan. Yang kelima, perencanaan kegiatan laboratorium harus disampaikan kepada pihak sekolah sebagai proposal kegiatan laboratorium untuk semester atau tahun ajaran yang akan datang. Dan yang terakhir, semua pihak yang terlibat hendaknya dapat mentaati dan melaksanakan segala yang sudah direncanakan secara maksimal. Next. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan laboratorium. Nah, pelaksanaan kegiatan laboratorium ini melibatkan beberapa tahapan penting, seperti misalnya pengelolaan laboratorium, penyusunan jadwal kegiatan laboratorium, pemantauan pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan. Nah, selain beberapa hal tadi, perencanaan kegiatan laboratorium harus mencantumkan secara eksplisit atau jelas frekuensi dan jadwal kegiatan yang akan dilakukan. Nah, dalam pelaksanaannya ini, kegiatan laboratorium juga harus memperhatikan keamanan, keselamatan, kebersihan, dan keindahan laboratorium. Para pengelola laboratorium juga harus memiliki kemampuan dan penguasaan terhadap peralatan dan bahan praktek. Nah, pelaksanaan kegiatan laboratorium ini merupakan bukti konkret dari segala perencanaan kegiatan laboratorium yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan kegiatan laboratorium dapat terlaksana dengan lancar. Yang pertama yaitu pelaksanaan kegiatan laboratorium tidak boleh menyimpang, apalagi dengan segala disimpangkan dari perencanaannya, kecuali penyesuaian untuk hal-hal kecil yang tidak terperhitungkan pada saat perencanaannya. Nah, hal tersebut itu bermaksud bahwa pelaksanaan kegiatan laboratorium harus sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan sebelumnya dan tidak boleh menyimpang, kecuali untuk penyesuaian hal-hal kecil yang tidak terduga pada saat perencanaan. Nah, hal tersebut ini penting untuk memastikan keberhasilan dan keselamatan pada kegiatan dalam ruang laboratorium. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan laboratorium harus sesuai dengan jadwal kegiatan laboratorium yang telah dibuat dan disepakati pada perencanaannya. Yang ketiga, setiap pelaksana kegiatan laboratorium harus sudah memahami betul dan mau melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang direncanakan. Dan yang keempat, pelaksanaan kegiatan laboratorium harus tercatat datanya. Misalnya dalam bentuk daftar hadir, daftar pemakaian laboratorium, daftar penggunaan alat-alat, bahkan jika memang perlu dapat dibuat berita acara pelaksanaan kegiatan laboratorium. Next. Selanjutnya, evaluasi dan monitoring kegiatan laboratorium. Nah, evaluasi dan monitoring kegiatan laboratorium ini dilakukan untuk mengetahui keterlaksanaan ketercapaian tujuan kegiatan laboratorium yang telah direncanakan dan sedang dilaksanakan. Ada pula beberapa tujuan diadakannya kegiatan evaluasi dan monitoring kegiatan di laboratorium. Yang pertama yaitu evaluasi dan monitoring segala kegiatan laboratorium diperlukan untuk mengontrol dan mengendalikan serta memotivasi kegiatan laboratorium yang sedang dilaksanakan dalam semester atau tahun ajaran berjalan. Yang kedua, evaluasi dan monitoring kegiatan laboratorium dilaksanakan untuk memperoleh data mengenai keterlaksanaan kegiatan laboratorium yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya, kendala atau hambatan dan peluang pelaksanaan kegiatan yang sedang dilaksanakan. Yang ketiga, data yang diperoleh dari evaluasi dan monitoring ini
dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk memperhitungkan peluang dan kendala dalam merencanakan kegiatan semester atau tahun ajaran yang akan datang. Yang keempat, evaluasi kegiatan laboratorium dapat dilakukan berdasarkan data-data dari pelaksanaan kegiatan laboratorium seperti daftar hadir, daftar pemakaian laboratorium, daftar penggunaan alat-alat, daftar peminjaman, berita, dan sebagainya. Nah, jadi pada intinya, evaluasi ini nantinya dilakukan untuk menilai sejauh mana kegiatan laboratorium ini untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan monitoring dilakukan untuk mengawasi dan memantau jalannya kegiatan laboratorium secara terus-menerus selama pelaksanaan. Nah, evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap kualitas, keamanan, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Evaluasi ini juga dapat mencakup pemeriksaan peralatan, prosedur kerja, pemenuhan standar keamanan laboratorium, dan pencapaian hasil yang diinginkan. Nah, untuk monitoring mencakup pengamatan langsung, penggunaan perangkat pemantauan, dan pengecekan berkala terhadap parameter kritis seperti keamanan, kualitas hasil, dan kepatuhan terhadap prosedur. Next. Poin yang keempat, pemeliharaan dan perawatan alat-alat laboratorium. Perawatan dan pemeliharaan alat-alat dimaksudkan untuk mempertahankan kualitas dan unjuk kerja alat-alat di laboratorium sehingga tidak rusak sebelum batas usia pakainya habis. Nah, perawatan dan pemeliharaan alat-alat tidak berarti bahwa alat tidak boleh menjadi rusak. Berikut beberapa kegiatan pemeliharaan dan perawatan alat-alat laboratorium yang dapat dilakukan. Yang pertama, memeriksa kelengkapan aksesoris dan bagian-bagian dari alat yang mungkin tercecer, hilang, atau rusak. Yang kedua, mengganti bagian pelengkap atau aksesoris yang hilang dengan pengganti yang spesifikasinya sama atau sekurang-kurangnya dapat dianggap sama. Yang ketiga, memperbaiki bagian pelengkap atau aksesoris yang rusak jika kerusakannya masih dapat diperbaiki sendiri. Nah, namun apabila kerusakannya itu pada alatnya tidak dapat diperbaiki sendiri, nah maka pihak terkait yang bertugas di lab itu dapat menyewa tukang servis yang sesuai di bidangnya. Yang keempat, membersihkan alat-alat dengan menggunakan alat-alat dan bahan-bahan pembersih yang tepat. Yang kelima, memeriksa skala 0 alat-alat pengukur, mengkalibrasi kembali jika dapat skala alat ukur, dan memastikan alat-alat yang tidak dapat dipakai lagi ke dalam daftar alat yang rusak. Next. Persiapan alat-alat laboratorium. Nah, persiapan alat-alat di laboratorium ini merupakan kegiatan penyiapan alat-alat yang akan digunakan untuk kegiatan proses pembelajaran, misalnya fisika, kimia, biologi, dan lain-lain, misalnya untuk praktikum dan demonstrasi. Persiapan alat-alat untuk proses pembelajaran ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan alat-alat laboratorium sesuai dengan jenis, jumlah, dan spesifikasi yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran. Yang kedua, pemeriksaan kelengkapan dan aksesoris dari setiap alat yang digunakan. Yang ketiga, melakukan perawatan dan pemeliharaan alat-alat laboratorium yang akan digunakan. Keempat, memelihara unjuk kerja atau kinerja dari setiap alat yang akan digunakan. Yang kelima, menguji coba atau setting alat-alat yang akan digunakan seperti pada percobaan atau demonstrasi yang sesungguhnya akan dilakukan. Yang selanjutnya, menganalisis data hasil uji coba sesuai dengan tujuan praktikum atau demonstrasi yang akan dilakukan. Menyimpan alat-alat yang sudah disetting dan sudah diuji coba di tempat yang memudahkan penggunaannya, dan yang terakhir menggunakan alat-alat pada jadwal yang sudah ditentukan. Nah, persiapan alat-alat laboratorium ini juga melibatkan kegiatan seperti menyiapkan alat-alat yang akan digunakan dalam kegiatan laboratorium. Hal ini itu mencakup pemilihan alat-alat yang sesuai dengan jenis, jumlah, dan spesifikasi yang dibutuhkan, serta penyusunan alat peraga dan tata letak alat lab. Selain itu, persiapan juga meliputi pengisian format permintaan atau peminjaman alat-alat dan bahan, serta penataan ruang laboratorium. Nah, dengan persiapan yang baik, nantinya diharapkan ketika kegiatan laboratorium
laboratorium dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang valid. Next. Kemudian, pelaksanaan praktikum. Praktikum adalah kegiatan yang bertujuan untuk membekali siswa agar lebih dapat memahami teori dan praktik. Selain itu, praktikum juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara mandiri maupun kelompok untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang membutuhkan percobaan atau pembuktian secara langsung untuk memperoleh data. Menurut Zainuddin tahun 1996, dalam Susanti 2013 melalui kegiatan praktikum, banyak hal yang dapat diperoleh oleh siswa. Di antaranya, yang pertama, kegiatan praktikum dapat melatih keterampilan. Yang kedua, memberi kesempatan kepada siswa untuk menerapkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya secara nyata dalam praktik. Yang ketiga, membuktikan sesuatu secara ilmiah atau melakukan scientific inquiry. Yang keempat, yaitu menghargai ilmu dan keterampilan inquiry. Kemudian, kegiatan demonstrasi. Demonstrasi merupakan metode pengajaran yang sangat efektif karena dapat membantu peserta didik untuk memperhatikan atau melihat secara langsung mengenai proses terjadinya sesuatu. Istilah demonstrasi dalam pengajaran dipakai untuk menggambarkan sesuatu cara mengajar yang pada umumnya menjelaskan penjelasan yang verbal dengan pengoperasian alat atau suatu benda. Menurut Roni Haryanto, pada metode demonstrasi merupakan cara penyajian pelajaran dengan memperagakan secara langsung proses terjadinya sesuatu atau yang berkaitan dengan materi pembelajarannya, yang disertai dengan penjelasan lisan yang dilakukan oleh murid atas bimbingan atau petunjuk guru melalui media gambar atau alat peraga. Baik, karena pemaparan materi telah selesai, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.